Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa dulu. Kita memohon berkat dari Tuhan, semoga pelajaran kita berjalan dengan lancar. Siapa yang mimpin doa? Ya, yuk. Kita ke depan. Berdiri, sikap berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Para Putra Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami ingin mulaikan pelajaran. Berkatlah pelajaran ini, semoga kami bisa mengikutinya. Terima kasih Tuhan yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Para Putra Kudus, amin. Siap bersalam. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali anak-anak. Ya. Selamat pagi. Anak salib suci. Anak salib suci. Anak salib suci. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat kita. Iya. Oke, anak-anak. Seperti yang kemarin Pak Nugroho sudah sampaikan, hari ini Pak Nugroho akan mengajak kalian semua untuk belajar. Belajar apa hari ini? Kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kemandirian. Siapa tadi yang menyiapkan bekalnya sendiri? Oke. Siapa yang semalam mempersiapkan buku pelajarannya sendiri? Oke, luar biasa. Silakan diturunkan. Anak-anak, kalau kita bisa memiliki kemandirian yang baik, pasti hasilnya pun juga akan baik. Siapa yang hari ini tidak telat? Wah, hebat semua ya anak-anak. Luar biasa. Silahkan turun dulu. Hari ini kita akan belajar. Ya, kita akan belajar bagaimana mengatasi ketika kita memiliki sebuah permasalahan. Ya, siapa yang pernah lupa mengerjakan PR? Oke. Siapa yang pernah terlambat? Iya. Siapa yang pernah lupa bawa buku? Oke. Siapa yang pernah salah pakai seragam? Oke. Nah, Bapak berharap bahwa setelah kegiatan ini kalian sudah bisa mempersiapkan kebutuhan kalian secara mandiri. Sudah tidak ada lupa lagi, sudah tidak ada terlambat lagi, PR juga dikerjakan. Ya, nah sebelum mulai ke situ, Pak Nugroho mengajak kalian semua, yuk kita tes fokus dulu. Pak Nugroho bawa apa? Spidol. Biasa ya, kalau spidol ini Bapak lempar ke atas, apa yang harus dilakukan? Oke, yuk tes fokus. Konsentrasi. Oke. Ya, masih ada yang belum fokus lagi. Ya, masih ada yang belum fokus lagi. Ya, lagi, yuk mulai siap. 1, 2, 3. Wah, hebat. Sekali lagi. Sekali lagi. Ya. Oke, cukup ya. Udah siap untuk belajar? Sudah siap untuk belajar? Kalau kita pernah menghadapi masalah, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Ya, lupa mengerjakan PR itu masalah bukan? Lupa pakai seragam itu masalah bukan? Hari ini kita akan belajar menentukan apa sih permasalahan yang sedang kita alami. Setelah kita menentukan permasalahannya,
baru kita melihat apa sih yang menyebabkan masalah itu dan apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Hari ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah menggunakan problem solving. Apa itu problem solving? Siapa yang sudah tahu? Ya, apa Denzel? Artinya memecahkan masalah. Memecahkan masalah. Ada lagi yang mau berpendapat? Ya, Bagas. Selesaikan masalah. Menyelesaikan masalah, Elis. Memecahkan masalah yang kita punya. Memecahkan masalah yang punya. Cili. Masalah. Harus menyelesaikan masalah. Hebat kalian semua ya. Problem solving adalah apa? Nah, yuk kita baca bersama-sama yuk yang di sini. 1, 2, 3. Kemampuan menyelesaikan masalah dengan mengambil keputusan yang tepat. Menyelesaikan masalah dengan mengambil keputusan yang tepat. Itu kata kuncinya. Kalau sekarang kalian lapar, kalian punya uang 5.000. Kalian memilih untuk beli makanan atau memilih untuk beli mainan? Nah, itu yang dimaksud dengan mengambil sebuah keputusan. Ya. Kalau hari ini ada PR dan besok harus dikumpulkan, tetapi hari ini teman saya ngajakin main bola, apa yang harus dilakukan? Ya, itu namanya mengambil keputusan. Ya. Nah, kita akan melihat dulu langkah-langkah dalam problem solving itu seperti apa sih? Nah, ini langkah-langkah dalam problem solving. Ya, yang pertama jelas kalian harus bisa menentukan apa masalah yang sedang kalian hadapi. Masalahnya apa? Lupa tidak membawa buku. Lupa salah seragam. Kesiangan datang ke sekolah, itu masalah. Ulangan matematika nilainya jelek, itu masalah. Ya, kalian harus bisa menentukan masalahnya apa. Kalau sudah menentukan masalah, maka kalian harus mencari apa sih yang menyebabkan saya bermasalah. Contoh, siapa di sini yang pernah mendapatkan nilai jelek matematika? Angkat tangan. Ya, apa yang membuat kalian mendapatkan nilai jelek? Karen? Tidak belajar. Apalagi? Bermain-main. Lupa belajar. Mementingkan diri sendiri. Males-malesan. Itu adalah penyebab dari masalah. Maka kalau kita sudah mengetahui penyebab masalahnya, yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana mencari solusi. Solusi itu apa sih? Penyelesaian. Apa lagi? Solusi? Apa? Solusi apa solusi? Pemecahan masalah. Ya, kalau dengan main-main nggak serius nilai matematika saya jelek, maka solusinya gimana? Ya, Bagas. Lebih belajar, lebih giat lagi. Denzel. Fokus dengan yang penting. Rajin lagi. Tidak malas-malasan. Tidak nyantai. Itu adalah solusi untuk memecahkan masalah tadi yang di awal. Ya, solusi untuk memecahkan masalah yang di awal. Nah, Pak Nugroho juga pernah mendengar, ya, katanya kalau di kelas ada yang suka nangis. Itu masalah bukan? Masalah ya. Kira-kira penyebabnya apa? Yuk angkat tangan yang mau berpendapat, ya. Ada yang ngerjain. Ada yang jahil. Ada lagi? Cili. Ada yang suka mengganggu? Gak tahu apa Mas? Ada yang sering berantem. Ada yang sering berantem. Itu penyebab kenapa kok teman-teman saya suka menangis kalau di kelas.
Maka kalau kita sudah tahu penyebabnya, yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan masalah itu apa? Ya, Alvaro? Tidak jahil sama teman. Apa Karen? Hah? Tidak mengejek. Tidak berantem. Cili. Tidak jahil Bagas. Tidak berantem. Ya, Elis. Tidak mengganggu teman. Maka gimana supaya permasalahan teman-teman tidak nangis di kelas? Ya kita nggak boleh ngejek, nggak boleh jahil, nggak boleh mengganggu. Itu yang dimaksud dengan problem solving. Dan lebih daripada itu, kita tahu masalahnya, kita tahu penyebabnya, kita tahu solusinya. Tidak selesai hanya pada tahu saja, tetapi kita juga harus melakukan. Itu yang paling penting. Oke? Ya. Pak Nugroho akan membagikan LKPD di setiap kelompok. Ya. Ya. Pakai yang ini ya. Nah, perhatikan sebelum kalian mulai bekerja dalam kelompok. Ya. Yang pertama, kalian tulis dulu nama anggota kelompok kalian. Siapa saja di situ. Kalau sudah, kalian mulai menentukan diskusi ya, kerja kelompok, berdinamika dalam kelompok. Kalian diskusi. Ya. Apa sih permasalahan yang masih saya hadapi di lingkungan sekitar saya? Misalnya yang tadi Pak Nugroho contohkan. Masih terlambat, masih lupa bawa PR, itu masalah. Kalau sudah menentukan masalah, baru ya kita mencari apa sih penyebab dari masalah itu. Kalian coba diskusikan, semua berpendapat. Dan terakhir kalian mencoba merumuskan kira-kira solusi untuk menyelesaikan masalah itu apa sih? Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Ya, silahkan mulai dikerjakan, anak-anak hebat. Kelompok serigala, wah hebat Yuk kita mulai dulu dari kelompok Rivaldo. Yuk semua maju. Ya. Yuk. Semua maju. Ingat, ketika ada teman satu yang berbicara, maka yang lain ya. Yuk Rivaldo. Sini. Keras ya. Yuk. Selamat pagi Pak Nugroho, Pak Yosua, dan Pak Jo. Hari ini kami akan menjelaskan problem solving. Nama kelompok kami adalah Serigala dan nama anggota kami adalah Rivaldo, Juna, Arindo, dan Akazia. Yang pertama kami akan menjelaskan masalah. Lupa mengerjakan PR. Yang kedua, penyebab-penyebab masalah. 1. Santai. 2. Malas belajar. 3. Bermain game sama teman. 4. Nonton TV. 5. Main stick. 6. Ngobrol. 7.
tidak mendengarkan guru saat guru menjelaskan pelajaran. Yang terakhir adalah cara menyelesaikan masalah. 1. Pasang alarm. 2. Mengerjakan PR. 3. Tidak males-malesan. 4. Tidak begadang. 5. Tidur tepat waktu. Terima kasih Pak Nugroho dan Pak Yosua dan Pak Jo dan teman-teman semuanya. Dadah. Ya, tepuk tangan dong. Luar biasa. Selamat pagi Pak Nugroho, selamat pagi semuanya. Nama saya Densa hari ini. Dan dari kelompok problem solving akan mempresentasikan tugas yang diberikan dari Pak Nugroho. Perkenalkan teman-teman saya. Saya Alvaro. Saya Michelle. Saya Karen. Kita dari kelompok problem solving. Masalah yang kita dapatkan adalah tidak membawa pensil warna. Penyebab masalah adalah lupa memasukkan pensil warna ke tas, tidak membaca agenda, males-malesan, tidak fokus dengan agenda. Cara menyelesaikan masalah adalah tidak lupa membawa pensil warna, harus melihat agenda dengan benar, tidak malas-malesan dan harus fokus. Terima kasih semuanya. Dadah. Selamat pagi Pak Nugroho dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok Kiat Belajar. Teman-teman di kelompok kami adalah Jaden, Farel, Bagas, dan Rafael. Kami mendapatkan tugas yaitu langkah-langkah problem solving. Masalahnya adalah ditegur guru karena terlambat bangun ke sekolah. Yang pertama adalah penyebab masalahnya, bangun kesiangan, tidur kemalaman, malas bangun, dan terlalu banyak bermain game kemalaman. Cara menyelesaikan masalahnya untuk tidak ditegur guru karena terlambat adalah tidak mengulangi lagi masalah yang sudah diperbuat, tidak malas bangun pagi, memasang alarm, dan tidak bermain game malam-malam. Itulah jawaban-jawaban dari langkah-langkah problem solving yang kami sudah jawab. Terima kasih Pak Nugroho dan teman-teman yang sudah menyaksikan kami dari awal sampai akhir. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dong. Selamat pagi Pak Nugroho, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok Kiowo. Anggotanya ada saya Cili, saya Felicia, saya Cecilia. Masalah yang ingin kami selesaikan yaitu lupa mengerjakan PR. Apa masalahnya? Lupa mengerjakan PR. Penyebab masalah tidak lihat agenda, lupa menulis agenda, tidak berliterasi, malas dan mager mengerjakan PR, tidak mau belajar, mengantuk dan tidak mengerjakan PR. Cara menyelesaikan masalah, rajin belajar, tidak malas-malasan, lihat agenda, harus menulis agenda, harus mau belajar, harus bertanggung jawab atas PR sendiri. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dong. Selamat pagi Pak Nugroho dan teman-teman, kami dari kelompok Singa. Perkenalkan nama saya Marta. Sekarang kami akan menjelaskan tentang langkah-langkah problem solving, yaitu masalahnya adalah terlambat ke sekolah. Penyebab masalah adalah main game, begadang, malas tidur, nonton TV kelamaan, telat bangun. Cara menyelesaikan masalah adalah tidak main game, tidak begadang, tidur tepat waktu, tidak nonton TV kelamaan, bangun tepat waktu. Terima kasih Pak Nugroho dan teman-teman. Terima kasih, tepuk tangan dong. Pak Nugroho hanya ingin menggarisbawahi apa sih yang kita pelajari hari ini, ya? Hari ini kita sudah belajar tentang problem solving. Ya. Problem solving. Ya, yaitu adalah cara dalam menyelesaikan apa? Masalah. Kalau kita mau menyelesaikan masalah, berarti kita harus tahu dulu dong masalah
masalahnya. Problemnya harus kita temukan dulu. Ya, kalau sudah ditemukan problemnya, sudah ditentukan masalahnya, kita tadi apa? Mencari apa? Mencari penyebab dari kenapa kok masalah ini masih muncul. Ya. Dan kalau kita sudah mencari penyebabnya, kita harus mencari solvingnya. Solving itu adalah solusi, pemecahannya. Ya. Siapa di sini yang merasa tidak pernah memiliki masalah? Coba angkat tangan. Siapa di sini yang masih merasa pernah bermasalah? Angkat tangan. Iya. Dan terutama permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan kemandirian. Pak Nugroho sangat berharap bahwa kalian mulai memahami permasalahan-permasalahan yang sedang saya alami, yang sedang saya hadapi. Dalam hal kemandirian khususnya. Ya, kalau sudah tahu permasalahannya apa, cari penyebabnya dan cari solusinya. Tidak selesai hanya pada menemukan solusi. Tetapi kalau kita sudah tahu solusinya, maka yang harus kita lakukan adalah beraksi. Action. Apa itu aksi? Menjalankan apa yang memang sudah kita jadikan solusi. Ya, kita akan lanjut mengisi lembar evaluasi dan lembar refleksi. Pak Nugroho akan bagikan ya lembarnya kepada kalian. Yuk, silahkan. Tidak perlu berdiskusi ya. Ini sifatnya mandiri, sifatnya pribadi. Silahkan dikerjakan. Yo, silahkan. Iya dong. Yuk, tidak perlu berlama-lama ya. Segera dikerjakan. Lain, mohon diperhatikan dulu sebentar. Boleh semua menghadap ke Pak Nugroho? Pak Nugroho mau di sini saja supaya lebih dekat. Ya, oke. Hari ini Pak Nugroho sudah mengajak kalian semua untuk memahami permasalahan, mencari penyebabnya, dan mencari solusinya. Pak Nugroho sangat berharap bahwa kalian tidak hanya tahu, tetapi kalian juga melakukan. Maka semoga kegiatan belajar kita hari ini bermanfaat untuk kalian, terutama untuk kalian lebih mandiri lagi, mampu menyelesaikan masalahnya sehingga menjadi anak yang lebih baik. Ya, untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya nanti Pak Nugroho akan mendampingi kalian. Ya, terutama bagi kalian yang masih merasa kesulitan dalam mengetahui permasalahan, mencari penyebab dan mencari solusinya. Nanti Pak Nugroho akan melihat ya seperti apa perkembangan kalian untuk nanti diberikan layanan berikutnya. Semoga dari layanan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Semoga kegiatan kita hari ini semakin membuat kalian menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang baik. Sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita memohon berkat dari Tuhan. Untuk doa siapa? Cili. Yuk kita berdoa. Berdiri, sikap berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai belajar. Berkatilah kami ya Tuhan. Nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Siap bersalam. Oke,
terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Selamat belajar ya.